Halo semuanya, kami akan mempresentasikan mengenai konferensi tingkat Asia Afrika, ya, atau yang kita kenal dengan KAA. Sebelum masuk ke materi, persilakan saya memperkenalkan anggota-anggotanya. Perkenalkan, nama saya Egan Tanu. Dan juga ada Kayla Dean, Asni Hafsa, Naila Ramadhani, Dibra Sevana, Siti Robia, Salwa Atika, dan juga Gafra Afrido. Kita lanjut ke materinya. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika atau yang kita singkat sebagai KAA ini merupakan konferensi antar negara Asia dan juga Afrika. Kebanyakan konferensi ini diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, India, Pakistan, dan juga Sri Lanka yang dikoordinasikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario. Pertemuannya itu pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia. Dengan tujuannya itu mempromosikan kerjasama ekonomi, kebudayaan Asia Afrika dan juga melawan kolonialisme antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Keterkaitan Perang Dingin. Konferensi Asia Afrika terbentuk salah satunya karena ketegangan dunia akibat Perang Dingin. Konferensi Asia Afrika akan mengilhami lahirnya gerakan non-blok, sehingga mereka berupaya terlepas dari ketegangan tersebut. Sebanyak 29 negara yang mewakili penduduk dunia pada saat mengirimkan wakilnya, konferensi ini merefleksikan apa yang mereka pandang sebagai ketidakingin. Kekhawatiran mereka mengenai ketegangan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, keinginan mereka untuk membentangkan fondasi bagi hubungan yang damai antara Tiongkok dengan mereka dan pihak Barat, dan keinginan Indonesia untuk mempromosikan hak mereka dalam bertentangan dengan Belanda mengenai Irian Barat, pengaruh Prancis dan Aljazair. Dasar Bandung dan PBB. Jadi Dasar Bandung ini dia berisi tentang pernyataan dan pernyataan perdamaian dan kerukunan bagi kerjasama dunia. Dan KAA ini termasuk dalam piagam PBB dan dia ini memiliki prinsip-prinsip yang yaitu prinsip Nehru. Dan KAA ini memiliki konferensi yaitu konferensi gerakan non-blok pada tahun 1961 dan konferensi Asia Afrika 18 hingga 24 April 1955. Dan tujuan dari lahirnya KAA sendiri yaitu ini dalam usaha untuk memajukan perdamaian kerjasama dunia. Selanjutnya, tujuan dan dampak dari Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika itu dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Kota Bandung. Nah, tujuan utamanya adalah Desa Sila Bandung yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Dampak KAA terhadap politik global adalah mampu menjadi penengah dua blok yang saling berseteru sehingga dapat mengurangi ketegangan akibat Perang Dingin. Nah, tujuannya yang pertama itu mewujudkan perdamaian dunia, yang kedua memperkuat solidaritas dan kerjasama Asia dan Afrika. Nah, yang ketiga itu memperjuangkan nasib negara-negara di Asia dan Afrika. Selanjutnya itu ada ke 29 negara peserta Konferensi Asia Afrika. Yang pertama ada Saudi Arabia, yang kedua Sudan, yang ketiga Syria, yang keempat Muang Thai atau Thailand. Selanjutnya ada Turki, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Yaman, Indonesia, India, Burma, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Kamboja, Libya, Nepal, Filipina, Cina, Mesir, Ethiopia, Ghana, Iran, Irak, Lebanon, Yordania, Jepang, dan Liberia. Oke, saya akan melanjutkan tentang latar belakang KAA atau latar belakang Konferensi Asia Afrika. Jadi latar belakangnya itu adalah adanya kekhawatiran dari pemimpin negara-negara Asia dan Afrika mengenai polarisasi dua kekuatan Amerika Serikat dan Uni Soviet yang dianggap dapat melahirkan neokolonialisme. Nah, oke, saya akan melanjutkan lagi dengan susunan pengurusnya. Nah, susunan pengurusnya itu yang pertama ada ketua komite yaitu L. Ali Sastro Amijoyo,
dan juga ada Ketua Komite Ekonomi yaitu Profesor I.L. Loseno, dan juga ada Ketua Komite Kebudayaan yaitu M.L. Muhammad Yamin, dan selanjutnya adalah Sekretaris Jenderal itu Roslan Abdul Ghani. Terima kasih. Sidang pertama dan kedua dari Konferensi Solidaritas Afro-Asia. Pada sidang yang pertama, sidang ini diikuti oleh Konferensi Solidaritas Rakyat Afro-Asia di Kairo pada September 1957 dan Konferensi Beograd pada 1961. Konferensi ini mengarah kepada pembentukan gerakan non-blok. Habis itu pada tahun-tahun berikutnya, konflik antara negara-negara yang tidak diperbolehkan penggagas KAA adalah Indonesia, Sri Lanka, Pakistan, India, dan Burma atau Myanmar. Indonesia direpresentasi oleh Ali Sastro Amijoyo, Sri Lanka direpresentasi oleh Sir John Kotelawala, Pakistan direpresentasi oleh Muhammad Ali, India direpresentasi oleh Jawaharlal Nehru, dan Burma direpresentasi oleh UNDO. Pada yang kedua, ini dilakukan untuk memperingati 50 tahun. Jadi untuk memperingati 50 tahun ini, para kepala negara-negara Asia dan Afrika diundang untuk mengikuti sebuah pertemuan baru di Bandung dan Jakarta di antara 19 sampai 24 April 2005. Sebagian dari pertemuan ini dilaksanakan di Gedung Merdeka, lokasi pertemuan lama pada 50 tahun lalu. KTT Asia Afrika 2005 menghasilkan NAASP atau New Asian African Strategic Partnership atau kemitraan strategis baru Asia Afrika yang diharapkan akan membawa Asia dan Afrika menuju masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, konferensi yang ketiga, Konferensi Asia Afrika ke-60 dilaksanakan di Jakarta pada 19 sampai 23 April 2015 dan Bandung pada 24 April 2015 dengan agenda Asia Afrika Business Summit dan Asia Afrika Carnival. Temanya adalah peningkatan kerjasama negara-negara di kawasan selatan. Asia Afrika 2015 diikuti sebanyak 89 kepala negara atau pemerintahan dari 109 negara di kawasan Asia dan Afrika. Konferensi Asia Afrika 2015 menghasilkan 3 dokumen, yaitu Pesan Bandung atau Bandung Message, Deklarasi Penguatan Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika atau NAASP, dan Deklarasi Kemerdekaan Palestina.